Sejak awal kemunculannya, Roy memiliki sifat yang mungkin lebih dinikmati banyak penggemar. Karakternya hampir mirip-mirip seperti Ash yang selalu bersemangat dengan hal baru, termasuk tujuan utamanya yang selalu ingin mengalahkan Shiny Rayquaza. Ia selalu berusaha dan pantang menyerah untuk menggapai keinginannya tersebut. Sampai memasuki time skip Mega Voltage, kita diperlihatkan betapa berubahnya Roy selama kisahnya berada di balik layar. Dan beberapa Pokemon yang ia tangkap ya cukup tidak terduga. Tampaknya prediksi ini akan mengambil sedikit Pokemon, karena sisanya sudah terlihat di depan mata dan mungkin akan dimilikinya. Dan berikut beberapa Pokemon utama Roy dan beberapa prediksiku. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Skeletorch. Sejak Scarlet and Violet memunculkan starter Pokemon mereka, Fuecoco sudah menarik perhatianku dan aku langsung suka banget sama starter Pokemon tipe Fire ini. Bentuknya yang gemoy juga disesuaikan dengan sifatnya yang lucu di anime. Pada akhirnya Roy berteman baik dan menjadikan Fuecoco sebagai Pokemon starternya. Karena kesukaan mereka yang sama terhadap nyanyian gitulah. Seiring petualangan, Fuecoco-nya ini pun berevolusi menjadi Crocalor. Dan sedang berjalan bersamanya juga hingga mungkin ada titik yang menentukan ia akan berevolusi ke tahap akhirnya. Evolusi tersebut adalah Skeletorch yang kuat dan juga ganas, Pokemon buaya darat yang terbakar api kematian, starter yang sangat cocok untuk Roy yang ambisius. Kilowattrel. Pokemon burung rute awal yang ditangkap olehnya. Ini mengingatkan penggemar dengan Ash yang juga selalu menangkap Pokemon burung rute awal dalam petualangannya gitu. Berawal dari Wattrel yang susah terbang, kini Pokemon tersebut telah menjadi penerbang yang handal. Ini semua berkat dukungan dari Roy yang selalu suportif terhadap Pokemonnya. Wattrel pun menjadi Pokemon yang percaya akan kemampuannya saat terbang, hingga ia menjadi begitu menyayangi Roy dan berevolusi di titik di mana ia ingin menolong Pokemon lain yang ditolong oleh Roy tersebut. Kilowattrel adalah salah satu Pokemon kuat karena kombinasi tipenya yang menguntungkan. Ditambah penampilan Pokemon ini cukup keren sebagai burung listrik. Shiny Lucario. Obsesi anime Pokemon terhadap Lucario memang tidak ada habisnya sih. Pokemon ini selalu menjadi pilihan untuk menemani para pelatih kuat dalam cerita mereka. Penampilan yang keren disertai dengan kekuatan yang besar memang pantas didapatkan oleh pelatih kuat manapun. Apalagi kekuatan aura yang ia keluarkan. Dan selalu sesuai sebagai teman seperjalanan juga. Pokemon Horizon Mega Voltage menampilkan Roy yang memiliki Shiny Lucario yang mampu memancarkan aura hijau yang indah saat ia bersatu dalam batin bersama pelatihnya. Cukup menakjubkan saat karakter utama memiliki Pokemon kuat yang bahkan itu adalah Shiny Pokemon. Kapten Pikachu. Setelah petualangan mereka ke Lakua, hal tidak terduga dan menyedihkan pun terjadi. Fred, pemimpin kelompok Rising Volteclors, menghilang tanpa jejak. Teori liar bilang kalau ia telah mati. Dan jika itu terjadi, maka memberikan Kapten Pikachu pada kelompok tersebut untuk menjadi pemimpin adalah pilihan yang menyedihkan juga. Meskipun banyak yang berpendapat jika Fred harusnya memang tidak mengganggu kemampuan karakter utama, tapi ia tetap saja mematikan karakternya sangat menyedihkan. Cap pada akhirnya terlihat bersama Roy, dan ini makin meyakinkan jikalau memang Fred tiada, Cap akan menjadi Pokemon Roy secara utuh dan makin mirip dengan Ash. Meskipun ini hanya teori, tapi bisa saja itu terjadi. Feraligatr. Sama seperti Liko, aku juga memasukkan starter Johto yang juga akan menjadi starter tipe water di Pokemon Legend ZA mendatang. Memilih Feraligatr sebagai Pokemon tipe waternya, menurutku cukup unik dan serasi untuk menemani Skeletorch-nya ya kan? Karena kedua Pokemon ini kayak buaya dan sama-sama starter. Kalau disatukan bisa jadi bestie yang mungkin bakalan berantem tapi juga mereka akan serasi. Yang dimana satunya api dan yang satunya air. Feraligatr juga pastinya akan mendapatkan sesuatu yang baru yang lebih segar daripada awal ia muncul di generasinya. Memasangkannya dengan Roy, cukup menarik kan? Gholdengo. Pokemon ke-1000 ini juga bisa jadi Pokemon Roy yang sangat menyenangkan dan menghibur nantinya. Karena ia tampak konyol dan sangat sesuai menemani semangatnya Roy dalam menjalani hari-harinya. Apalagi kan Roy jago tuh ngumpulin koin Gimmighoul. Jadi semisal ada kesempatan bagi Roy bertemu Gimmighoul lagi, ia bisa saja menangkapnya dan menjadikannya Pokemon yang menggemaskan sekaligus kuat nantinya. Masalah evolusi, Roy ahli dalam mencari sesuatu, termasuk mencari koin Gimmighoul, sehingga berevolusi ke Gholdengo tidak akan sulit baginya.
Itu kalau memang bisa sih, karena Pokemon ini cocok banget untuk dimiliki Roy menurutku. Baxcalibur. Pokemon Paldea lainnya yang sangat kuinginkan hadir bersama Roy adalah Baxcalibur. Pokemon Pseudo Legendary yang memiliki bentuk unik dengan sirip punggung kayak kapak tajam yang menjadi senjata andalannya. Sebagai Pseudo Legendary, kekuatannya sangat besar dan bisa sangat membantu untuk mengalahkan Shiny Rayquaza incarannya ya kan. Kombinasi tipe Baxcalibur Dragon dan juga Ice sangat efektif melawan Pokemon Dragon dan juga Flying milik Rayquaza. Sehingga selain dibantu tim lainnya, kekuatan besar dari Baxcalibur dari pelatihannya akan membuat Roy semakin kuat dan bisa saja mengalahkan Shiny Rayquaza dengan mudah. Ludicolo. Karena Roy suka bernyanyi dan menghibur serta menyemangati Pokemon dengan cara tersebut, maka pasangan yang cocok juga adalah Pokemon yang juga menikmati seni musik dan sejenisnya. Ludicolo yang menyukai nyanyian sangat sesuai untuk berteman dengan Roy sih menurutku. Menjadi anggota timnya juga akan memberikan sejuta warna baru dalam dunia permusikan mereka. Apalagi Ludicolo juga dikenal sangat ceria ya kan, dan menyukai orang-orang yang menikmati lantunannya. Roy selalu menghargai karya dan kemampuan orang dan Pokemon di sekitarnya. Dan jika menjadi anggota tim, mungkin Ludicolo akan semakin kuat di tangannya. Scovillain. Saat Wild Trail berevolusi, ia ingin menyelamatkan Capsakit yang berada di tebing dan Roy menolongnya. Pertemuan Pokemon lucu ini dan juga Roy terlihat sangat nyambung dan serasi satu sama lain. Bahkan saat digigit pun Roy tidak marah dan malah senang saat Capsakit menyerangnya. Jadi bisa saja seiring petualangannya, ia kembali bertemu Pokemon tersebut dan menangkapnya. Scovillain bakalan jadi anggota yang unik sekaligus beda dari yang lain jika bersama Roy sih. Kombinasi tipenya yang langka juga akan menyempurnakan formasi tim dari Roy ini. Shiny Rayquaza. Mungkin tujuan Roy sekarang ya campur aduk. Berawal dari keinginannya menangkap Rayquaza langka dari Pokeball kunonya lah, ia bisa berpetualang dan bergabung dengan Rising Volteclers. Namun seiring perjalanan mereka, masalah terus muncul. Di samping keinginannya juga yang ingin menjadi pelatih yang kuat, Rayquaza yang menjadi tujuan utamanya bisa saja menjadi klimaks di timnya juga. Pokemon ini yang menjadi kunci utama kehadirannya begitu ambisius dalam setiap pelatihannya dan menjadi Pokemon legendary yang berkuasa di atas bumi, sama halnya dengan meraih mimpi yang begitu tinggi ya kan, dan Rayquaza adalah mimpi tersebut. Rayquaza akan jadi sejarah untuk pelatih muda seperti Roy ini. Dan itulah beberapa Pokemon yang sudah dimiliki Roy serta beberapa prediksi yang akan menjadi anggota di timnya. Beberapa hanya cocok logis saja ya. Kalian bisa setuju ataupun tidak. Atau kalian punya pendapat lainnya? Bisa komen di bawah. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!